Selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat menyambut kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di pagi ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berserah diri kembali ke dalam tangan Tuhan. Dan kami ingin mendengarkan suara Tuhan yang menjadi kekuatan dan pelita dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Amos 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup di dalam kebaikan. Oleh karena itu, kita harus menjauhi kejahatan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Allah pada saat itu, bangsa Israel yang sedang mengalami kemerosotan rohani. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan, namun kehidupannya, kesehariannya jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu Amos mengajak mereka supaya kembali lagi untuk mencari kebaikan dan menjauhi kejahatan. Apa artinya mencari kebaikan, saudara terkasih? Mencari yang baik bukan hanya mengetahui mana yang benar, tetapi juga memilih dan sanggup melakukannya setiap hari. Di dalam keluarga, mencari yang baik berarti kita mau mengutamakan kasih, pengampunan, dan kerukunan di dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan berarti bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi. Di dalam pelayanan bekerja melayani dengan hati yang tulus. Mengapa kita harus mencari yang baik? Firman Tuhan berkata pada hari ini, supaya kamu hidup. Hidup yang dimaksud bukan sekedar bernapas, tetapi mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan di dalam kebaikan Tuhan, maka hati kita akan terbuka untuk karya-karya Tuhan. Dan hati kita akan merasakan damai sejahtera dan kenyamanan yang sungguh. Bagaimana kita menerapkan itu, saudara terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita benar-benar menikmati keindahan hidup dan kebahagiaan. Rumah adalah tempat yang pertama dan utama untuk menikmati kebaikan Tuhan. Mari saudara terkasih, ketika kita semua orang yang tinggal di dalam rumah itu berusaha untuk membudayakan kebaikan, maka di sana akan ada terpelihara rasa cinta kasih dan saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang di dalam kehidupannya. Ketika kebaikan yang kita pelihara, maka kejahatan akan jauh dari rumah kita semua. Memang sering sekali saudara terkasih, masih sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga, yang muncul bukan kebaikan, melainkan pertengkaran, kata-kata yang sangat melukai, dan juga sikap yang egois, kurangnya perhatian satu sama lain, sehingga kita tidak menikmati lagi kebaikan satu sama lain. Justru kita menikmati kegersangan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari cari kebaikan, mari mencari yang baik. Berarti memilih untuk mengasihi meskipun kita sedang kecewa di tengah-tengah keluarga kita. Memilih untuk mengampuni walaupun hati kita terluka. Memilih untuk membangun daripada menyalahkan orang lain. Semua orang di tengah-tengah keluarga pasti membutuhkan cinta kasih dan rasa kebaikan. Oleh karena itu, mari saling mendoakan, saling menghormati, saling menunjukkan kebaikan kepada setiap orang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, juga di tengah-tengah masyarakat.
Banyak keluarga di zaman ini yang sedang mencari kebaikan-kebaikan. Maka mari saudara terkasih, berdirilah menjadi teman sekerja Allah untuk menghadirkan kebaikan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, yang mengajak kami supaya kami mencari kebaikan dan menjauhi kejahatan. Biarlah hidup kami sepanjang hari ini dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, sehingga kami juga melakukan kebaikan-kebaikan itu kepada semua orang. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.